Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran kimia untuk kelas 12 tentang elektrokimia. Di dalam pembahasan kali ini elektrokimia, kita fokus pada perhitungan potensial sel. Perhitungan potensial sel kita awali dari potensial elektroda standar, karena sama halnya dengan kita mengukur sebuah ketinggian dari gunung. Tanpa ada standar, maka kita tidak akan tahu seberapa tingginya gunung, atau kita menghitung panjang dari suatu benda, maka perlu ada suatu ukuran yang pasti dan berlaku untuk umum. Misalkan saja kita mengukur panjang suatu benda dengan cara menggunakan tangan, atau menggunakan langkah kaki, atau menggunakan jengkalan tangan, jari. Maka kita bisa pastikan bahwasanya setiap orang memiliki panjang jari yang berbeda-beda. Maka untuk mengukur suatu ukuran panjang dari benda tidak bisa menggunakan standar jari, melainkan harus ada standar yang baku, yang semuanya dimanapun berada itu sama. Sama halnya dalam menghitung potensial sel di dalam elektrokimia, maka ada istilah potensial elektroda standar. Jadi potensial elektroda standar ini adalah suatu ukuran standar yang dihitung berdasarkan kondisi pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer untuk 1 molaritas H+. Sekali lagi, potensial elektroda standar diukur berdasarkan kondisi pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer untuk 1 molaritas H+. Sementara untuk perhitungan potensial sel, maka elektroda sel itu sama dengan elektroda pada katode atau katoda dikurangi dengan elektroda pada anoda. Jadi saya ulangi lagi, elektroda sel itu sama dengan elektroda katoda dikurangi dengan elektroda anoda, atau elektroda sel itu sama dengan elektroda yang diakibatkan dari reaksi oksidasi dikurangi dengan elektroda yang terjadi dari reaksi reduksi. Perlu diingat, untuk menghitung nilai elektroda sel, maka nilai koefisien reaksi tidak berlaku atau tidak diperhitungkan. Setelah hasil beberapa kajian oleh para ahli,
maka telah didaftar beberapa standar potensial reduksi pada air untuk suhu 25 derajat yang kemudian ini dianggap sebagai potensial elektroda standar untuk setengah reaksi. Memang Anda tidak diwajibkan di sini untuk menghafal karena nilainya banyak dan yang saya tampilkan di sini hanya sebagian kecil. Di sini Anda perlu mengetahui di mana yang memiliki nilai netral 0, ini merupakan standarnya, yakni 2H+ direaksikan dengan 2 elektronin menghasilkan H2 dalam bentuk gas. Inilah yang standarnya. Kemudian yang ke bawah lebih mengarah kepada reaksi reduksi dan nilainya negatif. Sementara yang bagian atas itu lebih mengarah pada reaksi oksidasi, makanya muatannya positif. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Di dalam elektrokimia ada istilah reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan yang dimaksud di sini yakni suatu reaksi yang secara spontan ke arah pembentukan produk bila potensialnya bernilai positif. Ingat, bernilai positif. Jadi jika potensial reaksinya tidak bernilai positif, maka tidak terjadi reaksi redoks spontan. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi pada katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi pada anode atau reaksi oksidasi. Jadi selisihnya dikurangi. Ini satu contoh. Ada soal, diketahui potensial elektroda aluminium dan perak sebagai berikut, yakni Al3+ dalam bentuk aqua direaksikan dengan 3 elektron negatif akan menghasilkan Al dalam bentuk padatan dengan nilai elektroda potensial elektroda standarnya yakni sebesar minus 1,66 volt. Sementara berikutnya adalah Ag+ dalam bentuk aqua direaksikan dengan elektron min menghasilkan Ag dalam bentuk padat, di mana nilai potensial elektroda standarnya yakni sebesar positif 0,8 volt. Nah, perlu dipahami di sini angka yang bernilai positif dan yang nilai negatif. Ini karena nanti akan berpengaruh pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Pertanyaannya adalah pertama atau A, tulislah diagram sel volta yang disusun dari kedua elektroda tersebut. Kemudian
Pertanyaan berikutnya, tulislah reaksi yang terjadi pada sel tersebut, reaksinya. Kemudian ketiga atau C, tentukanlah potensial standar sel tersebut. Ingat, potensial standar sel. Kemudian berikutnya adalah D, prediksikan apakah reaksi AlNO3 3 kali dalam bentuk aqua direaksikan dengan 3Ag dalam bentuk padat akan menghasilkan Al dalam bentuk padat dan 3AgNO3 dalam bentuk aqua. Saya ulangi, reaksi kita disuruh memprediksi reaksi dari Al aluminium nitrat dalam bentuk larutan, kemudian direaksikan dengan tembaga dengan logam Ag menghasilkan logam aluminium dan logam Ag nitrat. Apakah reaksi itu berlangsung spontan pada keadaan standar atau tidak? Nah, baiklah, mari kita bahas satu persatu pertanyaan tersebut. Yang pertama, jawaban A, reaksi oksidasi di anoda, yakni memiliki potensial elektrodanya lebih negatif. Yang lebih negatif adalah di sini Al. Oke, kalau kita lihat ya dari sebelumnya ya kita lihat ke Al lebih negatif pada soal. Selanjutnya untuk reaksi reduksi di katoda, yakni di mana potensial elektrodanya lebih positif. Berarti di sini adalah Ag. Ini adalah Ag. Jadi reaksi yang terjadi untuk oksidasi adalah Al, sementara yang reduksi adalah Ag. Maka penulisan diagram selnya adalah Al garis Al3 plus Al3 plus garis 2 Ag plus garis Ag. Artinya Al ini adalah yang bereaksi oksidasi, sementara Ag yang reaksi secara reduksi, di mana garis 2 ini menandakan jembatan garamnya. Itu adalah jawaban untuk A. Poin penting di sini adalah kita harus bisa menentukan untuk reaksi oksidasi harus nilainya lebih negatif atau lebih kecil. Sementara untuk reaksi reduksi nilainya harus lebih positif atau lebih besar. Ini intinya. Supaya kita tahu apakah Ag yang di depan atau Al yang di depan. Atau sebaliknya, Ag yang di belakang atau Al yang di belakang. Karena penentuan notasi diagram sel ini menunjukkan mana yang reaksi oksidasi dan mana yang reaksi reduksi. Jadi yang reaksi oksidasi atau yang lebih kecil harus di posisi di depan, sementara yang lebih besar di posisi di belakang karena reaksinya reduksi. Berikutnya yakni untuk pertanyaan B. Pada katode atau reduksi yang memiliki reduksi tadi yang Ag ya, reduksi, maka reaksi yang terjadi adalah Ag plus ditambahkan dengan elektron akan menjadi Ag plus.
di mana potensial elektroda reduksinya itu sebesar plus 0,80 volt. Nah, kemudian kenapa harus ada 3? Karena 3 ini nanti akan disetarakan dengan nilai dari elektron yang ada untuk Al. Karena Al di sini bermuatan 3 plus, maka dia akan mengeluarkan 3 elektron. Maka untuk Ag pun juga seperti itu. Tetapi nilai Ag sendiri muatannya hanya plus 1, maka harus dikalikan dengan 3. Jadi hasil istilah 3 ini hasil adalah dari penyetaraan reaksi sebelumnya. Berikutnya, untuk reaksi pada anode atau yang terjadi oksidasi, yakni pada Al, ya, oksidasi pada Al, di mana Al akan menjadi ion Al3+ dengan melepaskan 3 elektron min dengan nilai potensial elektroda reduksinya sebesar, ini reduksi, oke, minus 1,66 volt. Nah, ini karena ini nanti akan dikalikan silang akan habis. Jadi 3 min dengan 3 min akan habis, saling menghabiskan. Makanya dalam penulisan reaksinya di sini harus ditambahkan angka 3 di Ag+. Maka untuk reaksi sel secara keseluruhan atau sel redoksnya, sel reaksi reduksi oksidasinya, maka 3 Ag+ direaksikan dengan Al akan menjadi 3 Ag+ ion Al3+ dengan potensial elektrodanya sebesar plus 2,46. Dari mana plus 2,46? Mari, yakni nilai ini jadi plus 0,80 volt dikurangi dengan minus 1,66. Saya ulangi, jadi positif 0,80 volt dikurangi dengan negatif 1,66 volt, sehingga hasilnya setelah kita kalkulasi secara matematis, maka nilainya sebesar plus 2,46 volt. Baik, untuk selanjutnya sebelum mengarah kepada pertanyaan C dan D, Anda harus paham dulu, Anda perlu ingat kembali nilai potensial elektroda tidak bergantung pada koefisien reaksi. Nih, perhatikan, saya kembalikan, saya ulangi. Awalnya padahal Ag itu bukan 3 Ag plus, melainkan Ag plus elektron min dan menghasilkan Ag dengan nilai potensial elektrodanya yakni sama sebesar 0,80. Walaupun ini kita kalikan dengan 3, tetapi nilai ini tidak perlu dikalikan dengan 3. Itu yang dimaksud. Oke. Jadi angka yang di depan zat tadi tidak berpengaruh. Jadi koefisien reaksi tidak berpengaruh pada nilai potensial elektrodanya. Berikutnya untuk yang C, ya, sesuai dengan rumus
potensial elektroda sel itu sama dengan potensial elektroda katode dikurangi dengan potensial elektroda anode, di mana potensial elektroda katode sebesar positif 0,80 volt dikurangi dengan nilai dari potensial elektroda anode itu sebesar negatif 1,66 volt, sehingga nilainya adalah positif 2,46 volt. Itu pertanyaan jawaban untuk C. Berikutnya yang D, kita prediksikan apakah dia itu spontan atau tidak spontan. Mari kita perhatikan baik-baik. Reaksi ion yang bersih yakni Ar ditambah dengan 3Ag akan menghasilkan Ar dan ion 3Ag+. Ini reaksi yang tadi. Setelah kita hilangkan elektronnya, maka bisa Anda lihat untuk Al sendiri reduksi yakni 1,66 negatif 1,66 volt. Oke. Sementara untuk oksidasi, yakni Ag dan seterusnya itu tadi sebesar positif 0,80 ini. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus tersebut, maka kita hitung kembali reaksi redoksnya, potensial reaksi redoksnya yakni potensial reduksi dikurangi potensial reduksi. Jadi sama-sama reduksi di sini. Loh, kenapa Pak? Kenapa harus sama-sama reduksi? Ya, karena pada keadaan standar semuanya mengarah pada standar reduksi. Oke, mengarah pada standar reduksi. Jadi Al, oke, kita kembalikan Al di sini sebesar min 0,66 volt dikurangi positif 0,80, maka sama dengan hasilnya min 2,46. Min 2,46. Kenapa ini ditukar ke belakang? Kan jadi permasalahannya adalah itu. Ya, padahal sebelumnya ini posisinya ada di depan. Ini di belakang, ini yang di depan. Tapi kok kenapa di dalam perhitungan reaksi ion bersih justru ini dibalik? Mari kita lihat dari nilai potensial masing-masing. Kita kembali pada potensialnya. Mari kita lihat pada nilai potensialnya. Tadi Ag, ya, kemudian dengan Ar. Nah, Ag tadi bersifat positif, sementara Al bersifat negatif. Di sini lebih mengarah kepada reduksi, ini lebih mengarah kepada oksidasi. Maka kita balik lagi di jawaban tadi. Ya, di jawaban tadi Al tadi yang reduksi karena posisinya di bawah dari 0, sementara Ag yang nilainya di atas 0, maka dia akan oksidasi. Maka
reaksinya setelah kita hitung ya, kita hitung kembali seperti tadi ya. Untuk yang reduksi KL, sementara yang oksidasi lagi, kemudian akan menghasilkan nilai yang seperti ini. Demikian penjelasannya untuk perhitungan potensial elektroda pada materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.